Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, kami dari tim Edi Susanto yang dalam kesempatan kali ini akan memaparkan kerangka berpikir kami mengenai mosi perdebatan perampasan hak politik bagi para ex-HTI dan PKI melalui RUU Pemilu. Namun, sebelum kita melangkah lebih jauh, izinkan saya memperkenalkan terlebih dahulu susunan dari tim kami. Saya sendiri, Muhammad Furqan Al-Faruqi, akan bertindak selaku pembicara pertama. Saya didampingi oleh dua rekan saya, yaitu Saudara Apriyadi yang akan bertindak selaku pembicara pro, yang akan menyampaikan mosi perdebatan kali ini melalui perspektif perlindungan negara terhadap ideologi dan masyarakat hukum. Kemudian Saudara Haryadi yang akan bertindak selaku pembicara kontra, yang akan menyampaikan mosi perdebatan kali ini melalui perspektif kedaulatan rakyat. Namun sebelum itu, Dewan Juri yang terhormat, izinkan saya memaparkan terlebih dahulu abstraksi dari mosi perdebatan kali ini. Indonesia adalah negara hukum yang berdaulat, sejatinya menjunjung tinggi nilai-nilai demokrasi. Maka dari itu, sejatinya negara berkewajiban untuk melindungi segala hak-hak warganya, mulai dari hak kebebasan berpendapat, hak untuk berkumpul dan berserikat, termasuk di dalamnya juga hak untuk berpolitik. Hak berpolitik sendiri adalah hak yang dimiliki oleh setiap orang tanpa terkecuali untuk meraih, merebut kekuasaan, kedudukan, ataupun kekayaan yang berguna bagi dirinya. Hak berpolitik juga artinya adalah hak untuk memiliki kesempatan yang sama dalam pemerintahan. Kita semua tahu bahwasannya pada tahun 1965 terjadi pemberontakan besar-besaran yang sangat berbahaya bagi keutuhan dan kedaulatan negara Indonesia. Partai Komunis Indonesia adalah partai yang berideologi komunis yang telah dibubarkan oleh konstitusi pada tahun 1966. Kemudian pada dekade ini, Hizbut Tahrir Indonesia yang merupakan organisasi yang berideologi Islam yang menginginkan berdirinya negara Islam atau negara khilafah pun telah dibubarkan oleh konstitusi pada tahun 2017. Di antara hal-hal yang melatar belakangi lahirnya mosi ini adalah bahwasannya kedua organisasi tersebut dianggap berbahaya bagi keutuhan dan kedaulatan negara Republik Indonesia, dan keduanya telah dibubarkan sebagai organisasi dan sebagai ideologi, namun tidak berlaku bagi para warganya. Mengenai perdebatan-perdebatan dan perbedaan pandangan tentang apakah para warga ex Hizbut Tahrir Indonesia dan Partai Komunis Indonesia ini dapat memiliki hak yang sama di mata hukum akan disampaikan kemudian oleh kedua rekan pembicara saya. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dewan Juri yang terhormat, perkenalkan, saya Apriyadi yang akan bertindak sebagai kubu pro dalam mosi perampasan hak politik bagi anggota ex-PKI dan HTI. Pelaksanaan HAM bukanlah sesuatu yang bersifat absolut atau mutlak. Sangat dimungkinkan adanya pembatasan-pembatasan guna menjaga keharmonisan dan menjamin hak dan kebebasan orang lain. Semua itu tertuang dalam pasal 28J ayat 2 tahun 1945 yang berbunyi, dalam menjalankan hak dan kewajibannya, setiap orang wajib tunduk dan patuh kepada undang-undang untuk menjamin pengakuan serta penghormatan kepada hak dan kebebasan orang lain. Hal ini untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat yang demokratis. Pasal tersebut menjelaskan setiap warga negara berhak dibatasi haknya untuk menjamin hak-hak dan kebebasan orang lain. Dalam kacamata serta pandangan filosofi, kerangka hukum ini perlu untuk dipahami secara bersama dalam rangka memaknai hak yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Sepintas memang undang-undang ini melanggar hukum Indonesia, akan tetapi hak tersebut dibuat untuk menjamin hak-hak warga negara yang lainnya, sehingga hak politik tersebut diberikan pembatasan-pembatasan sehingga warga negara yang diberikan jaminan untuk memiliki hak politik tersebut benar-benar merupakan warga negara yang telah memenuhi syarat. Dalam pandangan teoritis, adanya pembatasan hak ini menjadi ruang publik perdebatan yang cukup alot, tidak hanya di kalangan penyelenggara negara seperti eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Akan tetapi, di kalangan para mahasiswa, akademisi, LSM, pengamat, serta media juga menjadi ruang-ruang diskusi dan dialog yang sangat alot. Karena apa? Karena pasal 28J ayat 2 tahun 1945 mengandung artian multitafsir, sehingga untuk kedepannya perlu sebuah rumusan baku yang merupakan penjabaran atas ketentuan pasal tersebut. Karena
untuk mengeliminir perbedaan tafsir yang begitu luas terhadap pembatasan tersebut, yang nantinya dapat dijadikan suatu rumusan yang baku untuk menafsirkan pasal tersebut. Dalam pandangan teoritis, kita semua tahu bahwasannya komunis tidak lagi diberikan tempat di ruang ini, apalagi di negara ini. Karena apa? Kita lihat sejarah, tidak ada andil yang baik bagi komunis untuk pembangunan negeri ini. Ingat, di tahun 1948, komunis telah menjadi pengkhianat. Di saat kita sedang berusaha menjaga kemerdekaan kita dengan melawan agresi militer Belanda, tiba-tiba komunis malah melakukan pemberontakan di daerah Madiun. Di tahun 65, komunis pun telah melakukan penyerangan terhadap kepemimpinan yang sah. Maka dari itu, saya selaku Kubu Pro menolak adanya komunis di negeri ini. Begitupun dengan HTI. Memang HTI tidak pernah melakukan secara tragis, akan tetapi sistem dakwahnya yang membuat kedaulatan negara telah terancam. Maka dari itu, HTI juga harus dihilangkan dari negeri ini. Yang pertama, dalam ormas HTI yang berbadan hukum tidak pernah ikut andil dalam membangun negeri ini. Yang kedua, aktivitas HTI selalu bertentangan dengan apa-apa yang ada di negara Indonesia ini, seperti sila, Pancasila, dan Undang-Undang Dasar. Dan HTI pula telah membuat suatu gejolak di masyarakat dan berusaha untuk mengganti sistem pemerintahan. Dalam pandangan sosiologis, pemerintah telah menjalankan hal yang konkret untuk menjaga keamanan, kestabilitasan negara, sehingga ormas dan partai tersebut harus dibubarkan dari negara Republik Indonesia. Dari berbagai polemik yang terjadi di negeri ini dengan ulah dua ormas tersebut, maka dari itu pemerintah wajib melakukan tindakan, yaitu melarang adanya partai dan ormas tersebut. Sebab apa? Untuk menjaga kemajemukan negeri Indonesia tercinta. Demikian argumentasi saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Haryadi. Di sini saya sebagai pembicara kontra dalam mosi ini. Dewan Juri yang terhormat, saya mengakui tentang keterdayanan PKI dalam peristiwa di masa lampau dan HTI sebagai organisasi yang mengancam kedaulatan negara, serta mengakui pembatasan hak yang ada di dalam Undang-Undang Dasar 1945. Akan tetapi, sejatinya manusia mempunyai hak kodrat yang mendasar, yaitulah kehendak bebas, dan ia bisa dapat pertanggungjawabkan secara individual. Apabila kesalahannya telah dipertanggungjawabkan secara individual, maka ia berhak bebas dari jeratan hukum dan memegang kembali hak-haknya yang telah diambil sementara. Bahkan filsuf termasyhur yaitu John Locke mengatakan bahwasanya HAM adalah hak yang langsung diberikan oleh Tuhan sebagai hak kodrati. Tidak ada yang bisa mencabutnya dan tanpa terkecuali. Dewan Juri yang terhormat, perampasan hak politik HTI dan PKI dalam rancangan undang-undang pemilu adalah tindakan diskriminasi terhadap pandangan politik serta keyakinan politik, merupakan pelanggaran hak asasi manusia. Dalam hal ini, pembatasan hak di dalam Undang-Undang Dasar 1945 saya rasa sangat tidak relevan dan bertentangan dengan putusan Mahkamah Konstitusi nomor 11-17 pada tahun 2003 yang menyatakan tidak dibenarkan diskriminasi atas keyakinan politik. Pembatasan dalam Undang-Undang Dasar 1945 sangat bertentangan dengan putusan Mahkamah Konstitusi nomor 11-17 pada tahun 2003 yang menyatakan tidak membenarkan diskriminasi terhadap keyakinan politik. Mengingat konstitusi kita telah mengkodifikasi DUHAM dan telah diratifikasi oleh Undang-Undang nomor 15 pada tahun 2005 tentang hak-hak sipil dan politik. Menimbang dari sifatnya, pelanggaran terhadap ketentuan kelompok dalam pemilu bernuansa hukuman politik. Sebagai negara hukum, setianya pelanggaran yang berkaitan dengan hak dan kebebasan warga negara harus diproses dalam proses pengadilan dan mempunyai hukum yang tetap. Dewan Juri yang terhormat, saya rasa sangat tidak adil jika HTI dan PKI tidak diikutsertakan dalam pemilu yang akan datang. Kita tidak boleh melarang keyakinan politik orang per orangan.
Dan perlu diingat, pencabutan hak politik oleh putusan pengadilan berkekuatan hukum yang tetap adalah bersifat individu, bukan secara kolektif. Dalam teori kedaulatan di tangan rakyat yang berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 dijelaskan kekuasaan tertinggi ada di tangan rakyat. Dalam pelaksanaannya di sini, DPR dan pemerintah sebagai pengemban tugas pembentukan peraturan perundang-undangan telah gagal menghilangkan hak rakyat, dalam artian pemerintah telah melakukan penyelewengan hukum. Dewan Juri yang terhormat, jika ketentuan rancangan undang-undang pemilu ini diteruskan dan diberlakukan secara efektif, maka akan menimbulkan stigmasi terhadap orang perorangan. Seharusnya lembaga-lembaga politik tinggi negara mendukung rekonsiliasi dan bukan malah mempersulitnya. Dewan Juri yang terhormat, perlu dipertimbangkan dalam mosi ini adalah bukanlah ideologi, melainkan hak-hak sipil dan berpolitik. Mengecualikan orang-orang tertentu berdasarkan alasan yang tidak teruji dari menikmati hak-haknya dalam berpolitik adalah tindakan diskriminasi. Keanggotaan pada setiap organisasi yang dilarang sebelum organisasi itu dilarang tidak cacat hukum serta konstitusi. Pelarangannya semata-mata tidak mendasar dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang tetap adalah tindakan diskriminasi. Demikian argumentasi saya sebagai tim kontra. Saya akhiri dan saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Dewan Juri yang terhormat, kita telah sama-sama menyimak dan mendengarkan pemaparan argumentasi dari kedua rekan saya dari masing-masing kubu. Izinkan saya untuk memberikan konklusi dari masing-masing kubu. Kubu Pro telah berhasil memaparkan argumentasinya seputar perlindungan terhadap ideologi negara, perlindungan terhadap hak-hak warga negara lain, dan penjagaan terhadap amanat konstitusi guna memperkokoh kedaulatan negara kita. Namun, saya sangat menyayangkan Saudara Pro belum dapat menjelaskan tentang pemberian hak-hak pada para ex-HTI dan PKI di kemudian hari dalam kedudukannya sebagai warga negara Indonesia. Kemudian, Saudara Kontra juga telah memaparkan argumentasinya dan gagasannya sangat baik sekali seputar pemberian hak-hak paling substansial, paling mendasar bagi setiap individu warga negara Indonesia, dan juga mengenai penyamarataan hak seluruh masyarakat Indonesia tanpa kecuali di mata hukum. Namun, Saudara Kontra belum dapat benar-benar memberikan keyakinan bahwa para mantan anggota PKI dan HTI ini benar-benar tidak akan mempengaruhi sedikit pun ideologi negara kita ketika mereka benar-benar berkontestasi di perpolitikan Indonesia. Pada akhirnya, kedua kubu telah menyampaikan gagasan yang solutif dan argumentasi-argumentasinya sesuai dengan dasar-dasar yuridis, filosofis, sosiologis, dan teoritis, yang tujuannya tak lain dan tak bukan adalah demi tegaknya keadilan dan demi kebaikan bersama seluruh masyarakat Indonesia. Demikianlah ini yang dapat kami sampaikan. Kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh Dewan Juri dan Panitia yang telah memberikan kami kesempatan yang sangat berharga ini untuk dapat berkompetisi di lomba debat kali ini, guna mengamalkan ilmu pengetahuan yang telah kami pelajari selama ini. Sebagai manusia biasa, kami tak luput dari kesalahan dan kekurangan selama menyampaikan argumentasi kami. Untuk itu, kami memohon maaf yang sebesar-besarnya. Sekian dari kami, saya selaku pembicara pertama, mewakili rekan-rekan saya, memohon pamit undur diri. Sampai jumpa di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.